Dengan duit 50 jutaan, kita bisa beli ini, atau ini guys. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong. Ini adalah Nissan Serena CT tahun 2005 guys. Kita akan coba bahas dari bagian luar dalam dan rasa berkendaranya. Check it out. Oke guys, ini adalah sebuah Nissan Serena tipe CT tahun 2005 ya, warna silver guys. Untuk depannya bentuknya tuh terlihat cukup keren ya. Sekarang pada bagian lampu dia masih pakai reflektor sama pakai bohlam guys. Dan di bawah dia nggak ada fog lamp dan ada warna grill yang suara body ya, bentuknya tuh horizontal. Overall secara desain sih tampil cukup elegan ya dan terlihat cukup cakep ya guys. Dan pada zamannya terlihat mahal ya. Keren guys, mantap. Oke, sekarang pada bagian samping ya atau fender, dia ada lampu sen seperti ini, tanpa emblem ya. Dan di bawah pada bagian ban dia pakai pelek ring 15 dengan palang banyak 5 baut ya guys. Dengan ukuran ban sebentar 195/65 R15 dan rem sudah cakram. Sen Retrax warna body ya guys seperti ini, dan juga ada talang air pada bagian atas. Pilar warna hitam dop harusnya, tapi ini entah kenapa jadi silver ya. Oke, lalu pada bagian handle pintu dia model tarik warna body dan kunci belum keyless guys ya. Lalu pada pintu belakang dia sliding tapi belum elektrik. Oke, itu ada relnya pada bagian belakang ya, fender belakang. Ada pengisian bensin pada bagian kiri. Dan pada bagian ban belakang pakai rem tromol. Secara overall desain sampingnya terlihat cukup boxy tapi keren ya guys, berkelas dan mewah pada zamannya guys. Mantap. Oke, sekarang pada bagian belakang ya guys. Secara bentuk dia terlihat simple dan mewah seperti Alphard ya, tapi versi kecilnya. Lalu pada bagian lampu, ini lampunya guys, dia masih pakai bohlam ya seperti ini. Pada zamannya wajar. Dan di bawah itu ada deflektor warna merah, ada spion untuk lihat bawah, dan juga defogger kaca belakang. Ada wiper belakang pada bagian bawah guys seperti ini ya. Dan juga ada handle bagasi warna body model congkel ya. Dan di bawah ada 2 sensor mundur tambahan. Oke, lalu soal bagasi dia cukup besar ya guys di kelasnya, not bad ya. Dan kalau pengen lebih besar lagi kita bisa melipat jok belakang itu ke atas seperti Innova guys, sehingga ada ruangan yang flat dan cukup muat banyak. Oke lah. Mesin bensin 2000 cc 4 silinder yang responsif ya dan halus. Lalu dia pakai matic, itu matic biasa. Torque converter 4 speed ya. Dan untuk power steering dia pakai power steering masih model minyak atau hidrolik ya. Serta pada bagian kap itu sudah ada perdam kayak gini guys. Nah, ini perdamnya pada bagian kap mesin. Mantap. Sekarang saatnya mengecek pada bagian interior guys. Check it out. Oke, sekarang pada bagian interior ya guys. Untuk desain tuh terlihat sangat elegan ya. Pada zamannya dia terlihat mewah gitu guys. Mantap. Oke, sekarang pada bagian dashboard untuk material. Dia tuh pakai bahan hard plastik ya, warna beige yang cukup bagus ya. Lalu pada bagian jok, ini harusnya pakai jok itu bahannya fabric tapi sudah diganti pakai MBTEC.
warnanya beige itu guys, sama kayak ada sport ya. Dan juga door trimnya sudah diganti pakai bahan Emitech. Oke, sekarang pada bagian setir, dia 4 spoke, sudah airbag juga. Dan itu matic-nya guys ya, ada di pinggir dekat setir. Dan ini ada monitor pada bagian kiri, serta juga ada 3 setelan AC guys ya. Ada suhu, angin, dan juga untuk arah hembusannya. Dan di bawah juga ada cup holder dan penyimpanan yang cukup besar guys pada bagian bawah, dan juga tuh cup holder ya, di tengah-tengah juga ada laci ini, dan di tengah sini ada laci yang besar lumayan. Ya, lalu untuk power window guys, dia sudah auto pada bagian driver ya, dan selebihnya belum. Kaca sudah di-track pada bagian spionnya guys, dan di sini juga ada penyimpanan yang cukup besar ya di bagian tengah. Dan di jok sudah ada armrest di setiap kursi guys, sehingga nyaman. Mantap. Ya, sekarang pada bagian row kedua dari mobil ini ya guys, sudah ada monitor, tapi ini tambahan aja, aslinya nggak ada ya guys. Lalu pada bagian jok tengah, dia sudah pakai captain seat, dan ini sudah gantian, harusnya pakai bahan Emitech. Dan sudah ada armrest guys, jadi ini nyaman banget ya, seperti Alphard lah. Oke, dan sekarang pada bagian jok row ketiganya itu seperti ini ya. Dia itu ada 2 headrest pada bagian belakang. Untuk ruang kaki dia sangat lega ya guys, jadi enak buat jarak jauh. Serta juga bahan dia pakai hard plastik pada bagian trim, dan sudah ada cup holder. Untuk pintu dia slidingnya masih sliding biasa ya, belum elektrik. Dan juga pada bagian atap itu ada pegangan sampai ke belakang. Ini adalah sebuah ciri khas dari mobil Serena ya. Jadi memang ini ada handle sampai ke belakang yang memanjang, kayak gantungan baju guys. Dan juga ada lampu baca tuh di atas ya. Serta apa lagi ya? Oh ya, kaca belakang pun dia dibuka dengan cara menyamping atau keluar gitu guys. Dan ini rasanya cukup mewah ya. Dan pada bagian tengah sini juga ada AC double blower di atas tuh guys. AC dengan 4 kisi-kisi ya, sehingga dinginnya merata. Dan soal rasa berkendara atau rasa duduk belakang ini rasanya nyaman guys, seperti mobil mewah gitu. Ya, lalu pada bagian pintu depan guys, itu ada pocket ya. Pada bagian door trimnya itu ada penyimpanan dan juga ada cup holder guys. Satu di sini, cukup besar ya, simple dan cukup praktis. Oke, sekarang pada bagian driver 1 ya. Oke, dan juga di tengah ada 2, sehingga ada 4 pada bagian depan guys. Dan di belakang sini ada 2 ya, jadi sudah berapa? Sudah 6, tambah di belakang ada 2 lagi, sehingga itu ada 8 cup holder guys di semua mobil ini guys. Jadi ini cukup praktis lah. Lalu pada bagian driver juga ada spion yang sudah bisa di-track ya guys, dan juga untuk bensin di sini dan juga kap mesin. Settingan jok pada bagian driver bisa reclining dan juga maju mundur, tapi nggak bisa naik turun guys. Lalu pada bagian seat belt dia bisa naik turun ya. Untuk bagian depan ada juga di sini hand grip yang model seperti itu, hand gripnya. Dan di sini juga ada sun visor dengan kaca tanpa lampu. Lampu baca guys, di sini tuh membacanya, spion dengan lever manual seperti ini. Oke, dan juga pada bagian driver juga dapat sun visor tanpa kaca, tanpa lampu, dengan card holder guys. Dan juga ada pegangan untuk naik. Oh ya, untuk matic sini ada tombol OD ya, atau overdrive-nya. Nah, itu aja. Ya oke guys, untuk bantingan suspensi ini tergolong empuk ya. Lumayan empuk. Memang kelemahannya itu kalau diisi 7 atau 8 orang, pada bagian belakang itu dia kempukan, sehingga agak limbung. Satu, yang kedua juga seringkali mentok ke bagian stopper. Jadi kalau diisi orang banyak ini rasanya kurang gimana gitu ya. Tapi pas isi cuma 4 atau 5 orang sih mobil nyaman ya. Nyaman banget. Oke, sekarang soal peredaman ya guys. Untuk suara mesin halus banget. Dan juga suara luar juga cukup hening ya guys. Memang ini ada trouble pada bagian bearing sehingga ada suara dengung. Tapi ini aslinya mobil senyap ya. Dan juga road noise, kalau kondisi nggak ada masalah, ini juga bagus ya, dia senyap, suara cukup minim.
Lalu untuk posisi nyetirnya ini dia recommending ya guys, jadi posisinya agak tinggi tuh, kita bisa lihat semuanya dengan bagus, sehingga secara visibility ini bagus banget ya visibility-nya. Dan ini rasanya santai ya, dia ada armrest pada bagian kiri, dan juga kanan juga ada armrest. Duduknya santai, jadi ini kayak apa ya, kita tuh kayak nyetir rumah. Dan mesinnya ini powernya cukup banget, torsinya oke ya. Dan Matic pun juga sangat halus ya, dan responsif. Jadi kalau buat jarak jauh ini nggak capek. Dan untuk keluar kota juga tenaganya cukup banget guys. Ini very recommended buat keluar kota guys. Nyaman banget. Lalu pada bagian setir ya memang ini adalah sebuah MPV yang cukup besar. Jadi ini MPV yang nggak kecil lah, cukup besar. Tapi enaknya ini setirnya enteng guys, sehingga pas lagi jalan kecil dia lincah ya, dia tuh rasanya nggak kaku. Dan pas lagi kencang dia jadi agak berat, sehingga memberikan rasa yang stabil dan mantap guys. No complaint sih, ini mobil saya pikir sempurna ya, bahkan dibandingkan yang 2013 yang new model, entah kenapa saya lebih suka yang ini guys. Terasa lebih responsif dan lebih enak aja ya. Ya, sekarang pada bagian kelincahan ya. Masalah kelincahannya ini ada putar balik ya, depan perumahan saya. Kita putar coba. Nah, tuh dia pakai satu tangannya udah bisa guys. Jadi setirnya pun cukup enteng ya. Untuk kelincahan ya average sih. Ini sama kayak unit Rajit ya. Dia nggak terlalu lincah, tapi masih oke ya untuk. Jadi untuk jalan-jalan kecil masih nggak ada masalah. Memang butuh effort ya kalau pas lagi putar balik, karena memang dia agak jauh untuk range putarnya. Tapi wajar. Oke, untuk harga pasaran, ini harga pasarannya guys. Ya, cukup murah. Jadi untuk kesimpulannya guys, ya ini adalah sebuah MPV yang sebenarnya medium, cukup besar dan terlihat mewah ya. Tapi harganya menarik, bahkan cuma harga motor ya. Bahkan lebih murah. Jadi gini, kalau Anda pengen beli mobil buat istri ya, jadi istri Anda butuh mobil yang pakai supir, tapi Anda nggak mau pengen beli yang mahal-mahal amat ya. Karena dana segini paling bisa beli apa sih? Grand Max, enggak banget kan? Ya Anda bisa belikan sebuah mobil seperti ini, pakai supir pun masih oke, masih keren, dan ini masih terasa apa ya, masih terlihat agak-agak kaya gitu guys. Jadi nggak ketara murah. Dan soal perawatan sih ya so-so lah ya. Jadi kalau di compare sama Transit pun ya mirip-mirip lah. Tapi dengan harga yang segini murah, dapat nyaman, Matic, bentuknya keren, dan dia punya interior pun juga terlihat cukup puas sih. Ya, saya pikir ini worth it. Silakan dipikir-pikir. Kalau mencari Serena, ya hunting aja. Wassalam.